Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami sajikan suatu aplikasi berbasis Excel, yaitu aplikasi pembelajaran akuntansi dasar untuk perusahaan jasa. Kami menggunakan satu nama perusahaan, yaitu Albana Laundry yang beralamat di Kedungmuni, Pekalongan. Penggunaan nama perusahaan dan alamat di sini bersifat contoh, sehingga jika ada kesamaan maka bersifat kebetulan. Dalam aplikasi ini berisi seluruh tahapan yang ada di dalam proses akuntansi, atau sering kita kenal dengan istilah siklus akuntansi, dari transaksi, jurnal, sampai dengan penyesuaian kembali. Selanjutnya, tabel-tabel yang ada dalam aplikasi ini yaitu untuk transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo penyesuaian, neraca lajur, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, neraca, jurnal penutup, neraca saldo penutup, dan penyesuaian kembali. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, kami menggunakan di sini contoh untuk transaksi selama bulan November tahun 2025. Misalnya transaksi yang pertama, tanggal 1 November, pemilik menyetorkan kas sebagai modal awal ke perusahaan senilai 80 juta. Kita masukkan pada tabel, yaitu tanggal 1 November. Kemudian untuk nama akun kita perhatikan di informasi transaksi, yaitu adanya setoran modal. Kita pilih modal, berupa kas sehingga ada kas masuk ke perusahaan senilai 80 juta. Pada kolom kas masuk kita input 80 juta. Dari transaksi yang sudah kita input untuk transaksi yang pertama ini, kita bisa lihat di jurnal. Untuk yang di atas ini adalah terkait dengan informasi penginputan, yaitu ada nama akun modal, kas masuk 80 juta, kemudian tabel berikutnya menjelaskan uraian transaksi, dan tabel yang ketiga di sini adalah tabel jurnalnya, yaitu kas, debit, dan modal kredit masing-masing senilai 80 juta. Selanjutnya kalau kita mau lihat di buku besar, kita bisa lihat di sini untuk rekening-rekening yang sudah kita jurnal. Ya, kas tadi 80 juta, kemudian modal juga 80 juta, kemudian berikutnya kosong ya, karena baru dua rekening atau akun yang ada dalam penjurnalan. Selanjutnya adalah kita kembalikan untuk neraca saldo juga masih menyajikan dua rekening atau akun. Penyesuaian masih kosong, belum ada informasi penyesuaian. Neraca saldo penyesuaian juga masih menyajikan dua rekening akun. Neraca lajur juga sama, masih dua rekening. Laporan laba rugi masih kosong karena belum ada rekening akun pendapatan dan beban. Laporan perubahan modal, ada setoran modal 80 juta dari pemilik, sehingga di sini sudah muncul laporan perubahan modal. Laporan arus kas, ada aktivitas pendanaan, yaitu setoran modal senilai 80 juta. Kemudian pada neraca, aktiva, kasnya 80 juta dan pasiva modal 80 juta. Jurnal penutup, di sini masih kosong. Neraca saldo penutup, ada dua rekening, masih kas dan modal. Kemudian penyesuaian kembali, di sini masih kosong. Selanjutnya, misalnya untuk transaksi berikutnya, nomor 2, tanggal 1 masih dibayar sewa gedung untuk 1 tahun atau 12 bulan senilai 6 juta. Kita masukkan nama akunnya, sewa dibayar di muka misalnya, kemudian kas keluar 6 juta. Kita lihat untuk transaksi yang kedua, misalnya di jurnal, kita tinggal klik di sini akan muncul untuk jurnal transaksi kedua, yaitu sewa dibayar di muka debit dan kas kredit senilai
juta. Kemudian kalau kita mau lihat di buku besar, kas tadinya 80 juta, sudah ada kredit 6 juta karena adanya pembayaran sewa dibayar di muka. Kemudian ada akun atau rekening sewa dibayar di muka, debit 6 juta, dan modal. Kemudian berikutnya masih kosong, belum ada rekening-rekening atau akun-akun yang ada di jurnal maupun di buku besar. Kemudian untuk neraca saldo, di sini muncul sewa dibayar di muka, penyesuaian masih kosong, neraca saldo penyesuaian juga muncul sewa dibayar di muka, neraca lajur penyesuaian masih kosong, sewa dibayar di muka, di sini sudah muncul, laba rugi masih kosong, perubahan modal masih tetap yaitu 80 juta. Laporan arus kas, di sini ada pengeluaran kas untuk sewa dibayar di muka senilai 6 juta. Kemudian di neraca di aktiva lancar ada sewa dibayar di muka 6 juta. Jurnal penutup kosong, kemudian neraca saldo penutup ada 3 akun, yaitu tambahannya adalah sewa dibayar di muka, kemudian penyesuaian kembali di sini masih kosong. Selanjutnya untuk mempersingkat, misalnya selama bulan November ini, transaksi yang terjadi sampai dengan tanggal 30 November. Jadi ada transaksi sebanyak misalnya 24 transaksi. Transaksi selama bulan November ini, maka kita juga bisa lihat di jurnalnya. Kalau tadi sampai dengan transaksi yang kedua, kita bisa lihat secara otomatis untuk jurnal dari transaksi-transaksi berikutnya. Nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Sampai dengan yang terakhir yaitu transaksi ke-24 yaitu tanggal 30 November. Kemudian di buku besar juga sama, kalau kita lihat kas, di sini adalah pemostingan dari jurnal dari transaksi-transaksi selama bulan November. Kita bisa lihat tanggal 1, 3, dan seterusnya. Kas debit, kredit, dan saldo kasnya adalah 55.263.000. Kita juga bisa lihat untuk rekening akun yang lain, piutang, perlengkapan kantor, perlengkapan laundry, sewa dibayar di muka, dan seterusnya. Neraca saldo juga otomatis menyajikan akun-akun yang sudah ada di buku besar. Di sini untuk jumlah debitnya 86.238.000, demikian juga yang kredit 86.238.000 dari modal 80 juta dan pendapatan jasa laundry 6.238.000. Penyesuaian masih kosong. Misalnya untuk informasi penyesuaian, kita lihat di informasi yang pertama, tanggal 30 November, yaitu ada beban sewa bulan November 2025 adalah 500.000. Kita masukkan tanggalnya di penyesuaian. Kemudian nama akunnya adalah, kita lihat yang ada di neraca saldo pada saat pembayaran pertama menggunakan sewa dibayar di muka. Ini adalah nilai yang ada di neraca saldo. Dengan adanya informasi penyesuaian ini, maka kita masukkan pada kolom seharusnya. Karena yang 500.000 sudah menjadi beban, maka seharusnya nilai sewa dibayar di muka adalah 5.500.000. Selanjutnya untuk informasi penyesuaian yang kedua, yaitu perlengkapan kantor yang masih tersisa 640.000. Kita masukkan tanggal. Kemudian nama akun kita pilih perlengkapan kantor.
informasinya yang masih tersisa adalah 640.000. Dalam neraca saldo 800.000, kita masukkan pada kolom seharusnya 640.000. Jurnal otomatis tersajikan beban perlengkapan kantor 160.000, perlengkapan kantor 160.000. Kemudian tadi yang nomor 1 untuk informasi penyesuaian yang pertama yaitu beban sewa, debit, dan sewa dibayar di muka kredit masing-masing senilai 500.000. Kita lanjutkan untuk informasi penyesuaian yang ketiga. Kita masukkan tanggalnya 30 November. Perlengkapan laundry yang masih tersisa 570.000. Kita masukkan perlengkapan laundry. Neraca saldo 1430.000. Seharusnya yang masih tersisa adalah 570.000. Kita bisa lihat jurnalnya yang ketiga, beban perlengkapan laundry dan perlengkapan laundry masing-masing 860.000. Ini tersaji secara otomatis untuk jurnal. Kemudian untuk informasi penyesuaian yang keempat, kita masukkan tanggalnya, yaitu penyusutan mesin cuci. Kita pilih mesin cuci. Ada penyusutan 5% selama bulan November, maka di sini untuk nilai buku seharusnya adalah masih 95%, sama dengan 0,95 kita kalikan dengan harga perolehan. Transaksi berikutnya misalnya adalah penyusutan setrika bulan November juga 5%. Kita masukkan tanggalnya. Kemudian kita pilih setrika sama 0,95 kali harga perolehan. Selanjutnya untuk informasi penyesuaian nomor 6, kita masukkan tanggalnya 30 November, yaitu penyusutan komputer bulan November juga sama 5%, sama dengan 0,95 kali harga perolehan. Di sini jurnal juga secara otomatis. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, gaji karyawan bulan November yang akan dibayarkan tanggal 1 Desember senilai 1.200.000. Kita masukkan tanggalnya 30 November. Kemudian beban gaji. Kemudian dalam neraca saldo sebelumnya belum tercatat, di sini seharusnya adalah 1.200.000. Kemudian di sini karena belum ada saldo sebelumnya di neraca saldo, kita kasih keterangan di sini bahwa ini adalah hutang. Secara otomatis dalam jurnal penyesuaian, beban gaji dan hutang masing-masing senilai 1.200.000. Kalau kita ingin lihat jurnal masing-masing dari informasi penyesuaian ini, kita bisa lihat tinggal klik di sini. Ini untuk yang nomor 6, nomor 5, nomor 4, nomor 3, nomor 2, dan nomor 1. Selanjutnya setelah penyesuaian, kita bisa lihat di neraca saldo penyesuaian. Debit sejumlah 88.528.000, kemudian kreditnya 88.528.000. Kita juga bisa lihat di neraca lajur, ada kolom neraca saldo penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Kemudian di laporan laba rugi, kita juga bisa lihat tersaji secara otomatis, yaitu ada laba senilai 1.748.000. Laporan perubahan modal bisa kita lihat di sini. Kemudian laporan arus kas tersaji otomatis. Kemudian neraca juga otomatis. Jurnal penutup ini juga otomatis, yaitu menutup rekening pendapatan dan beban dan memindahkan rekening ikhtisar laba rugi ke rekening modal. Neraca saldo penutup juga tersajikan secara otomatis. Kemudian untuk penyesuaian kembali, kita bisa lihat dari informasi penyesuaian pada akhir bulan November. Untuk
transaksi yang memerlukan penyesuaian kembali pada awal periode berikutnya, dalam hal ini adalah awal Desember tahun 2025, kita bisa lihat untuk transaksi 1 sampai dengan 7, ini adalah transaksi yang pertama, tidak ada jurnal penyesuaian kembali, berarti tidak memerlukan. Informasi yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, ini berarti di sini yaitu informasi ataupun transaksi penyesuaian nomor 7, yaitu terkait dengan beban gaji. Ini pada awal periode berikutnya dilakukan jurnal penyesuaian kembali, yaitu dengan membalik jurnal yang ada di jurnal penyesuaian. Namun dalam aplikasi ini tersaji secara otomatis. Perhatikan tanggalnya, jurnal penyesuaian tanggal 30 November. Kemudian dalam jurnal penyesuaian kembali itu tanggal 1 Desember 2025. Demikian gambaran terkait dengan aplikasi pembelajaran akuntansi dasar untuk perusahaan jasa. Semoga bermanfaat, dapat memberikan inspirasi dan saling memberikan masukan. Silakan jika ada koreksi bisa disampaikan di komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.